Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Purwanto Raharjo. Kali ini kita akan mereview satu unit Honda City Hatchback RS di tahun 2021. Dan mobil ini adalah generasi penerus atau pengganti dari Honda Jazz ya, dimana Honda Jazz sendiri sudah tidak diproduksi dan digantikan oleh Honda City Hatchback RS ini. Apa saja keunggulan yang ditawarkan? Kita mulai dari bagian fascia depan ya. Untuk bagian headlamp dilengkapi dengan headlamp LED multi reflektor, kemudian di bagian bawah di sini terdapat lampu sein LED. Di bagian atas di sini LED DRL ya. Untuk bagian fog lamp sudah dilengkapi dengan fog lamp LED. Kemudian terdapat housing berwarna hitam dengan corak yang lebih atraktif ya. Di bagian tengah untuk bagian grill, untuk bagian atas di sini berwarna black glossy ya. Di bagian sebelah kiri emblem RS. Kemudian di bagian bawah di sini dilengkapi dengan garnish atau ornamen karbon ya. Jadi menambah kesan makin sporty. Tampilannya apabila kita lihat dari bagian tengah sangat atraktif dan makin sporty ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya. Dari bagian mesin, Honda City Hatchback RS ini menggunakan mesin terbaru 1500 cc 4 silinder DWC dengan tenaga 121 PS dan torsi 145 Nm. Kemudian dialirkan ke roda depan. Di bagian sebelah kanan di sini dilengkapi dengan modul ABS. Kemudian untuk bagian ruang mesin menggunakan warna dasar. Di bagian kap mesin menggunakan warna dasar dan dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Dari bagian samping, untuk profil ban menggunakan Bridgestone Turanza dengan ukuran 185/55 R16 menggunakan velg two-tone polish. Di bagian tengah dilengkapi dengan emblem Honda dan rem cakram. Lanjut untuk bagian spion di sini berwarna black glossy dilengkapi dengan lampu sein di bagian tengah LED ya. Di bagian door handle tipe tarik dengan akses marquee model pencet. Sekarang kita lanjut ke bagian door trimnya. Dari bagian door trim berwarna hitam menggunakan material hard plastik. Kemudian untuk door handle di sini chrome. Di bagian armrest menggunakan bahan soft touch ya, dilengkapi dengan stitching atau jahitan warna merah asli. Di bagian samping di sini juga menggunakan material yang soft touch. Untuk power window di sini auto di sisi driver, kemudian dilengkapi dengan window lock, power door lock di sini untuk electric mirror dan dilengkapi dengan electric retract ya. Di bagian bawah di sini terdapat speaker, door pocket dan juga ada cup holder. Di bagian atas dilengkapi dengan tweeter. Oke, kita lanjut untuk bagian interiornya. Dari bagian interior sebelum kita ACC on, kunci kontaknya seperti ini ya. Dan unit yang kita review kali ini adalah tipe manual. Untuk varian Matic dilengkapi dengan tombol remote engine start di bagian bawah di sini ya posisinya. Sekarang kita coba untuk ACC on. Oke, tampilannya cukup atraktif ya, namun jauh berbeda dengan varian Honda Jazz. Di sini bisa kita lihat terdapat jam untuk bagian tengah ya. Di sini terdapat trip A, trip B, kemudian bar untuk bahan bakar, jarak tempuh, kemudian di sini juga ada outside temperatur. Di bagian sebelah kiri, di sini tachometer dan speedometer di bagian sebelah kanan. Oke, kita lanjut untuk bagian setirnya. Di sini menggunakan desain yang cukup atraktif dan sporty ya, dengan lapisan kulit lengkap dengan jahitan asli berwarna merah. Di bagian tengah di sini emblem Honda, SRS airbag, kemudian sebelah kiri di sini terdapat tombol untuk pengaturan audio ya. Kemudian di sini juga terdapat Bluetooth teleponi, voice command. Di bagian sebelah kanan di sini untuk pengaturan cruise control dan pengaturan untuk settingnya ya. Di bagian belakang di sini terdapat tuas wiper yang sudah intermittent. Kemudian di bagian sebelah kanan di sini dilengkapi dengan tuas headlamp yang terintegrasi dengan fog lamp. Kemudian di balik dari tuas ini terdapat start stop engine button yang dilengkapi dengan backlight yang sporty ya, berwarna merah. Merah itu sporty.
Kemudian kita lanjut untuk bagian kisi AC dilengkapi dengan finishing di sini berwarna black glossy yang memberikan kesan makin mewah. Lanjut untuk bagian tengah, di sini di bagian head unit dilengkapi dengan head unit dengan ukuran yang cukup besar. Fiturnya sendiri juga sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay tentunya. Sudah cukup lengkap. Koneksi Bluetooth, kemudian di sini juga ada untuk USB, radio dan pengaturan lainnya. Di bagian atas di sini dilengkapi dengan tombol hazard. Di bagian kisi AC sama ya, seperti bagian samping dilengkapi dengan garnish berwarna black glossy. Untuk pengaturan AC-nya di sini menggunakan pengaturan AC digital dengan desain yang cukup klasik. Di sini sudah dilengkapi dengan arah semburan AC, kemudian di sini juga terdapat untuk defogger ya, untuk front dan rear defogger. Kemudian di sini untuk AC-nya sendiri sudah menggunakan AC dengan auto climate ya. Di bagian bawah di sini bisa kita lihat terdapat colokan untuk USB ya. Di sini terdapat 2 buah, kemudian di bagian samping di sini terdapat lighter. Di bagian tengah di sini laci penyimpanan terbuka. Kemudian untuk bagian bawah 2 buah cup holder, di sini juga ada laci penyimpanan terbuka dengan ukuran yang minimalis. Di bagian tuas untuk persnelingnya di sini dengan 6 percepatan. Desainnya sekarang makin minimalis ya, makin pendek dan ini cukup ergonomis dan lebih praktis. Dan finishing di bagian sekeliling dari transmisinya ini menggunakan warna black glossy ya. Di bagian tepian untuk bagian tengah ini berwarna silver. Kemudian untuk park brake-nya di sini mechanical dengan ujung chrome. Di sini ada laci penyimpanan yang cukup besar. Di bagian kiri dan kanan juga terdapat laci yang ukurannya minimalis, cukup panjang. Untuk armrest di sini soft touch berbahan kulit dilengkapi dengan jahitan asli ya, berwarna merah. Di bagian tengah di sini terdapat konsol box, laci penyimpanan yang cukup luas. Lanjut untuk bagian tengah di sini dengan garnish chrome ya, yang memanjang hingga ke bagian sebelah kiri dengan warna black glossy yang memberikan kesan makin sporty. Di bagian bawahnya di sini juga dilengkapi dengan material yang soft touch. Di sini stitching atau jahitannya juga asli berwarna merah. Di bagian sebelah kiri dilengkapi dengan tweeter ya, sama dengan bagian kanan. Dan untuk airbagnya Honda City Hatchback RS ini dilengkapi dengan 6 buah airbag ya. Jadi untuk safety-nya sudah cukup lengkap. Di bagian samping di sini untuk bagian door trim dari sisi penumpang depan. Untuk tampilannya seperti ini. Oke. Lanjut untuk bagian atas. Di bagian atap di sini berwarna hitam. Untuk sun visor di sisi penumpang depan dilengkapi dengan vanity mirror ya. Kemudian di bagian tengah di sini terdapat lampu baca. Di bagian sisi driver juga dilengkapi dengan vanity mirror. Untuk bagian samping dari sisi penumpang depan juga dilengkapi dengan hand grip model retract. Di bagian sisi driver juga dilengkapi dengan hand grip model retract. Untuk bagian tengah di sini spionnya dynamic view ya. Oke. Cukup sporty dan desainnya memang terlihat sangat jauh berbeda dengan generasi Honda Jazz ya. Oke, untuk joknya sendiri di sini materialnya fabric dengan perpaduan warna hitam dengan di sini terdapat warna merah ya. Jadi menimbulkan kesan yang makin sporty dan desain joknya sendiri sini semi bucket. Sangat sporty. Untuk headrestnya di sini adjustable. Di bagian sebelah kiri di sini dilengkapi dengan seat belt. Oke. Sekarang kita lanjut untuk baris kedua. Sebelum lanjut ke baris kedua, di sini terdapat tombol untuk sensor parkir, stability control, kemudian laci penyimpanan. Di bagian bawah terdapat 3 buah pedal karena transmisi yang kita review sekarang adalah manual.
Di bagian sebelah kanan di sini tuas untuk pembuka tangki dan kap mesin. Untuk kursi dari sisi driver dilengkapi dengan height adjuster ya. Kemudian dilengkapi juga dengan fitur sliding. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian baris kedua. Dari door trim baris kedua senada dengan bagian depan ya, menggunakan material hal plastik berwarna hitam. Di bagian door handle di sini chrome, kemudian di bagian armrest menggunakan material yang soft touch lengkap dengan jahitan berwarna merah asli. Di bagian samping di sini juga materialnya soft touch. Untuk bagian bawah dilengkapi dengan cup holder dan speaker. Sekarang kita lihat untuk bagian kursi baris kedua. Di sini untuk materialnya sama ya dengan bagian depan, namun tidak dilengkapi dengan ornamen berwarna merah di bagian tepian. Dan untuk di bagian tengah di sini dilengkapi dengan bahan yang kulit ya, lengkap dengan jahitan berwarna merah hingga ke bagian sandaran dan di bagian headrestnya. Dan headrest di bagian baris kedua ini adjustable untuk ketiganya. Oke. Lanjut di bagian tengah di sini terdapat laci penyimpanan terbuka cukup dalam ya. Di bagian bawah di sini terdapat power outlet 2 buah ya. Di sebelah kiri di sini tampilan untuk door trimnya. Di bagian atas terdapat hand grip model retract, kemudian lampu baca di bagian tengah. Di sebelah kanan juga dilengkapi dengan hand grip model retract. Untuk kursi dari sisi driver dilengkapi dengan seat back pocket. Begitupun untuk di bagian sisi penumpang depan ya, dilengkapi dengan seat back pocket. Dari baris kedua ini untuk legroomnya sangat luas ya. Jadi posisi duduknya di sini cukup luas, bahkan bisa dikatakan ini yang terluas untuk di kelasnya. Namun untuk bagian headroomnya di sini cukup rendah ya sebenarnya. Oke, dari headrest di bagian depan di sini terlihat untuk finishingnya juga terdapat warna merah ya. Ada jahitan warna merah, begitupun untuk bagian passengernya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk bagian bagasinya. Sebelum lanjut ke bagian bagasinya, untuk profil ban belakang menggunakan profil ban yang senada dengan bagian depan. Di bagian tengah terdapat emblem Honda. Kemudian untuk pengeremannya di sini tromol. Di bagian atas terdapat shark fin antena berwarna black glossy yang senada dengan warna spionnya. Untuk bagian tengah, di sini bisa kita lihat terdapat high mount stop lamp, kemudian defogger di bagian kaca belakang dan wiper di bagian tengah. Untuk bagian lampu belakang di sini menggunakan lampu LED ya. Namun untuk lampu sennya masih menggunakan bohlam halogen. Di bagian bawah di sini bisa kita lihat terdapat emblem RS road sailing. Di bagian tengah di sini terdapat parking kamera. Kemudian desain dari bumpernya apabila kita amati di sini cukup unik dan kesannya sangat sporty ya, yang dilengkapi dengan reflektor dengan desain yang vertikal. Untuk parking sensornya di sini terdapat 4 titik ya di bagian bawah dengan finishing berwarna hitam dengan ornamen yang cukup sporty. Oke. Dan ini adalah tampilan secara overall dari bagian belakang untuk Honda City Hatchback RS di tahun 2021. Sekarang kita lihat untuk bagian bagasinya. Dari bagian bagasinya, Honda City Hatchback RS ini dilengkapi dengan akomodasi yang cukup luas untuk bagasinya. Kemudian di bagian sebelah kiri di sini terdapat lampu bagasi. Di bagian bawah di sini terdapat separator ya. Kemudian lengkap dengan toolkit. Di bagian bawahnya lagi apabila kita angkat di sini terdapat ban serep dengan ukuran full size. Mantap nih. Oke. Untuk pengaturan kursi dari baris kedua di sini juga dilengkapi dengan fitur Ultra Seat ya. Yang sama terdapat pada Honda Jazz. Oke.
sekarang kita lihat interior dari sisi penumpang depan. Dan ini adalah tampilan dashboard dari sisi penumpang depan. Demikian review singkat dari saya mengenai all new Honda City Hatchback RS di tahun 2021. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, comment, share, dan subscribe. Untuk informasi harga dan pemesanan Honda mobil di Bengkulu, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.